Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 11 SMK Sehat Insan Perjuangan. Oke, ketemu lagi dengan Bu Dinda hari ini dengan materi matematika. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Sebelum kita membahas materi untuk hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti belajarnya bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Anak-anakku, sebelum kita membahas tentang turunan fungsi aljabar, kemarin kita sudah membahas tentang limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Nah, kemarin karena sudah melaksanakan ulangan harian, oke, saya ingatkan lagi untuk yang belum melaksanakan ulangan harian, segera dikerjakan ulangannya ya. Untuk yang kemarin saya batasi hari ini pembahasan untuk mengerjakan ulangan harian. Oke, saya lanjutkan tentang turunan fungsi aljabar. Apa itu turunan fungsi aljabar? Untuk turunan fungsi aljabar hampir sama dengan limit fungsi. Nanti untuk mengerjakan turunan fungsi aljabar ini juga bisa menggunakan cara limit fungsi. Oke, selanjutnya lambang turunan. Lambang turunan di sini yaitu Y sama dengan Fx. Di dalam turunan, untuk turunan pertama itu lambangnya adalah Y tanda koma atau tanda petik di atas 1, atau Y turunan atau Y aksen namanya. Y aksen atau Y turunan atau turunan Y F aksen X. F aksen X ini berarti turunan dari Fx atau sama dengan dy per dx. Ini adalah lambang dari turunan pertama. Untuk lambang turunan kedua berarti nanti aljabarnya, fungsi aljabarnya diturunkan 2 kali. Ini yang turunan pertama tandanya tanda petik 1. Kalau turunan kedua tandanya tanda petik 2. F petik 2x atau F 2 petik x atau D kuadrat Y per dx kuadrat. Ini lambang dari turunan. Ini adalah lambang dari turunan. Konsep limit di dalam turunan yaitu sama dengan konsep limit. Kalau turunan dari F aksen X atau F turunannya Fx sama dengan limit H ke 0 dengan F X plus H dikurangi Fx per H. Jadi menghitung turunan bisa menggunakan limit fungsi. Contohnya, tentukan turunan pertama dari X pangkat N. Kita menggunakan limit. Berarti di sini limit H ke 0 tulisnya X plus H pangkat N dikurangi X pangkat N per H. Karena di sini Fx-nya adalah X pangkat N. Jadi X plus H pangkat N dikurangi X pangkat N per H. Sama dengan limit H ke 0 dengan X plus H pangkat N dikurangi X pangkat N per H sama. Oke, jadinya sama dengan limit H ke 0 X pangkat N plus Nx pangkat N dikurangi 1 H ditambah N dikali N dikurangi 1 per 2 X pangkat N dikurangi 2 H pangkat 2 plus titik plus N dikurangi X pangkat N. Di sini ada X pangkat
N per H. Oke, ini yang menggunakan limit ini. Langsung, supaya kalian tidak bingung, langsung yang rumus turunan fungsi aljabar. Ini tadi penjabaran dari turunan ke limit. Sekarang langsung ke rumus turunannya, yaitu jika ada fx sama dengan x pangkat n, maka turunan dari fx atau f aksen x sama dengan n-nya pangkat ini dipindah di depan, dikalikan x, dan pangkatnya dikurangi 1, jadinya n dikali x pangkat n dikurangi 1. Jadi pangkatnya ini dikurangi 1. Oke, contohnya untuk contoh dari turunan, contoh tentukanlah turunan pertama dari x pangkat n, x pangkat 7, maaf. Turunan pertama dari x pangkat 7. Oke, diketahui n sama dengan 7 ya. N ini adalah pangkatnya. Jadi n sama dengan 7, maka fx sama dengan nx pangkat n dikurangi 1. N-nya adalah 7 dan x pangkat n7 dikurangi 1. 7 dikurangi 1 adalah 6. Jadinya 7x pangkat 6. Jadi pangkatnya adalah dipindah di depan jadi 7, dan pangkat 7 ini dikurangi 1. Jadi hasilnya adalah 7x pangkat 6. Untuk selanjutnya, sekarang sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Untuk sifat-sifat turunan fungsi aljabar ini ada beberapa ya. Ini saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, sifat-sifat turunannya adalah jika ada fx sama dengan k, maka f aksen x, maaf ini kurang-kurang ya, f aksen x sama dengan 0. Jika ada fx sama dengan k ini adalah konstanta, bilangan konstanta, maka turunannya adalah sama dengan 0. Contoh, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan k. Jawabnya adalah f aksen x sama dengan 0. Jadi turunannya diturunkan ini adalah k-nya ini. Kalau turunannya k adalah 0, kalau konstanta, andaikan fx sama dengan 3. Fx sama dengan 3, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 0. Fx sama dengan 5, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 0. Berarti kalau bilangan, kalau tidak ada variabelnya atau dinamakan konstanta, maka turunannya adalah 0. Ini sifat yang pertama. Oke, sifat yang kedua yaitu fx sama dengan a x pangkat n. Maka turunannya f aksen x sama dengan a dikali n. N ini dari pangkatnya ya. A dikali n variabel x, pangkatnya dikurangi 1. Ciri dari turunan adalah pangkatnya dikurangi 1. Berarti a dikali n variabel x pangkat n dikurangi 1, dengan a elemen bilangan real. Oke, contoh, tentukan turunan kedua dari fx sama dengan 10x pangkat min 4. Oke, turunan kedua berarti kita turunkan sebanyak 2 kali. Oke, di sini a-nya diketahui 10, n-nya diketahui negatif 4, dan f kuadrat x-nya adalah x-nya adalah x kuadrat x-nya atau turunan kedua dari fx adalah yang pertama, kita turunkan pertama terlebih dahulu. F aksen x sama dengan a dikali n x n dikurangi 1 ya.
Kita lanjutkan ke turunan kedua. Jadinya A dikali N dikali N dikurangi 1 X pangkat N dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Karena di sini kita mencari turunan kedua. A-nya tadi diketahui 10, N-nya adalah negatif 4, dikalikan negatif 4 dikurangi 1 dengan X pangkat negatif 4 dikurangi 2. Ini 10 dikali negatif 4 dikali negatif 5. Negatif 5 dari negatif 4 dikurangi 1 dengan X pangkat negatif 6. Oke, baru kita kalikan semuanya. 10 dikali negatif 4 adalah negatif 40. Negatif 40 dikali negatif 5 adalah 200. Hasilnya adalah positif karena negatif dikalikan negatif hasilnya adalah positif. Tapi untuk pangkatnya tetap negatif. Berarti 200 X pangkat negatif 6. Ini untuk yang sifat kedua. Oke, selanjutnya sifat ketiga yaitu fx sama dengan ux. Di sini ada dua fungsi aljabar, ux plus minus atau ditambah atau dikurangi fx, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x ditambah atau dikurangi v aksen x. Berarti untuk fungsi ux dan fx nya kita turunkan terlebih dahulu, baru ditambah atau dikurangi untuk rumus yang penjumlahan atau pengurangan dalam turunan. Langsung ke contohnya. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x dikurangi 2 dikurangi 8. Oke, ux nya adalah 2x pangkat 3, vx sama dengan 5x pangkat negatif 2, wx sama dengan negatif 8. Di sini ada 3, kita turunkan satu per satu. Untuk 2x pangkat 3 turunannya adalah berarti 3 dikali 2 pangkatnya dikurangi 1, jadinya 3 dikali 2 6, 3 dikurangi 1 pangkat 2 berarti 6x pangkat 2. Terus untuk yang kedua kita turunkan 5x pangkat negatif 2 diturunkan, jadinya negatif 2 dikali 5 jadinya negatif 10. Negatif 2 dikurangi 1 sama dengan negatif 3. Untuk yang ketiga ada negatif 8. Nah, negatif 8 ini adalah dalam bentuk konstanta. Untuk sifat yang pertama tadi, kalau konstanta maka turunannya adalah 0. Maka jadinya 6x pangkat 2 dikurangi 10x pangkat negatif 3. Jadi ini hasil dari turunannya 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat negatif 2 dikurangi 8. Oke, selanjutnya sifat yang keempat, di sini fx sama dengan konstanta dikalikan ux pangkat n. Untuk turunan pertamanya sama dengan k dikali n. N ini dari pangkatnya x ya. K dikali n dikali u aksen x atau turunannya dari ux ini dikali ux. Untuk k atau n ini adalah konstanta. Contoh, fx sama dengan 5 buka kurung 4x ditambah 3 tutup kurung pangkat 2. Pangkatnya ini di luarnya kurung. Jadi cara mengerjakannya, di sini k sama dengan 5, ux nya adalah 4x plus 3, n nya sama dengan 2. Kita turunkan, rumusnya adalah tadi k dikali n
dikali U aksen X dikali UX. Betanya diketahui 5, N-nya 2, U aksen X atau turunannya dari UX adalah 4. Ya, turunannya adalah 4. Kenapa 4 saja? Karena 3 di sini turunannya adalah 0, maka di sini hanya 4 dan dikalikan UX-nya adalah 4X ditambah 3. Baru kita kalikan semua. 5 kali 2 kali 4 sama dengan 40. Dikalikan 4X plus 3. Dikalikan 1 per 1 40 dikali 4X jadinya 160X. 40 dikalikan 3 ditambah 120. Ini yaitu sifat keempat. Oke, untuk yang kelima di sini ada fungsi turunan aljabar dalam bentuk perkalian. Oke, dalam bentuk perkalian fx sama dengan ux dikalikan px, turunan pertamanya atau f aksen x sama dengan u aksen x dikali px ditambah ux dikali v aksen x. Contohnya, langsung ke contoh. Fx sama dengan 2 dikali x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2. Oke, diketahui ux-nya adalah 2, px-nya adalah x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2. Untuk ux-nya, rumusnya tadi u aksen x yang pertama, berarti ux ini kita turunkan. Kalau ini dalam bentuk konstanta, dalam fungsi aljabarnya, maka turunannya adalah 0. Dikalikan px, px-nya adalah x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2. Terus ditambah ux-nya 2, p aksen x, kita turunkan p aksen x-nya atau px-nya. X pangkat 3 turunannya adalah 3x pangkat 2. Dari mana untuk 3x pangkat 2? Nah, n-nya ini dipindah di depan, ya. N-nya dipindah di depan, pangkatnya 3x 3 pangkat 3 ini dikurangi 1, jadinya 3x pangkat 2 ditambah 5 dikalikan 2 adalah 10, pangkat 2 dikurangi 1 tinggal x pangkat 1, maka plus 10x. Kalau ini 0 berarti kalau dikalikan hasilnya 0. Jadi kalau usah dikalikan, langsung ke 2 dikalikan 3x pangkat 2 sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 2 dikalikan 10x sama dengan 20x. Jadi hasilnya adalah 6x pangkat 2 ditambah 20x. Oke, untuk yang keenam yaitu turunan fungsi aljabar dalam bentuk pembagian. Fx sama dengan ux per vx dengan turunan f aksen x-nya sama dengan u aksen x dikalikan vx dikurangi ux dikalikan v aksen x. Bedanya perkalian dengan pembagian di sini, kalau pembagian ada per vx pangkat 2. Langsung ke contohnya. Contoh, Vx sama dengan x pangkat 2 per 4x plus 1. Maka jawabannya adalah Ux-nya diketahui x kuadrat, Vx-nya sama dengan 4x plus 1. Dan maka mencari f aksen x-nya adalah untuk mencari v aksen x-nya f aksen x, f aksen x atau turunannya menggunakan rumus untuk pembagian yang sebelumnya tadi, sebelumnya u aksen x dikalikan vx dikurangi ux dikalikan v aksen x per vx pangkat 2. Untuk u aksen x, untuk ux nya x pangkat 2, kalau diturunkan menjadi 2 x pangkat 1.
1. Kenapa pangkat 1? Karena 2 pangkatnya ini dikurangi 1, jadinya 2x. Dikalikan Vx. Vx nya 4x plus 1, langsung ditulis di sini, dikurangi Ux nya yaitu x pangkat 2 dikalikan V aksen x. Nah, kita turunkan 4x plus 1, yang bisa diturunkan adalah 4x, maka turunannya adalah 4. Oke, per Vx pangkat 2. Vx nya adalah 4x plus 1 pangkat 2. Oke, sama dengan 4x pangkat 2 ditambah 2x. Dari mana 4x pangkat 2 ditambah 2x? Dari x kuadrat dikali 4 adalah 4x pangkat 2 ditambah 2x per 4x plus 1 pangkat 2. Oke, ini adalah latihan soal ujian nasional tahun-tahun kemarin untuk soal turunan. Latihan yang pertama, turunan pertama dari x pangkat 2 ditambah 2 dikurangi 1 per x adalah t. Ini nanti silahkan dicari menggunakan caranya ya. Untuk caranya silahkan ditulis di buku tulis. Nanti silahkan dikumpulkan melalui WA seperti biasa untuk kelas 11 untuk mengerjakan turunan fungsi aljabar. Ya, di sini nanti ada 2 soal. Ini adalah latihan yang pertama, turunan pertama dari x pangkat 2 ditambah 2 dikurangi 1 per x. Ini per ya. 1 per x adalah, nanti silakan dicari menggunakan caranya dan dijawab yang benar A, B, C atau D atau E. Untuk soal yang kedua, untuk soal yang kedua di sini diketahui y sama dengan 2x dikurangi 3 per 3x di pangkat 2 ditambah 1 dengan dy per dx adalah dy per dx tadi yaitu tandanya dari turunan, berarti kalian disuruh mencari turunan dari y sama dengan 2x dikurangi 3 per 3x kuadrat ditambah 1. Kalau perputaran seperti ini kita menggunakan turunan fungsi aljabar yang pembagian tadi, yang terakhir saya jelaskan terakhir tadi, itu menggunakan rumus ini ya. Akan dikerjakan 2 soal tadi, 2 soal saja. Yang pertama yang latihan yang sebelumnya itu tadi, yang kedua adalah ini tentang turunan fungsi aljabar yang pembagian. Oke, itu tadi yang saya jelaskan tentang turunan fungsi aljabar. Ya, 2 soal tadi silahkan dikerjakan. Untuk UH-nya yang kemarin nanti saya batasi sampai hari ini ya, yang belum mengerjakan. Untuk yang kelas 11 saya tunggu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Tetap jaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan, jangan suka keluyuran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.